Tuhan kan melawat keluargaku ini. Shalom Bapak Ibu serta rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita masih belum dapat berkumpul dan beribadah bersama di gereja, tapi dengan hati yang sungguh, kita dapat merasakan hadirat Tuhan di tengah kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur untuk anugerah-Mu karena kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, bersekutu dan beribadah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami memohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau saja yang berkenan dan melayakkan kami untuk beribadah pada hari ini. Kami juga menyerahkan waktu ke depan, kiranya melalui kebaktian ini kami dapat mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat beroleh pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kebaktian pagi ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari sekarang saya undang kita sekalian untuk sama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita yang pertama, Besar Setiamu. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri.
Mari bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di segala zaman, kita ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membacakan pembacaan Alkitab hari ini yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagialah bagi setiap kita yang telah membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Cecep Lukman. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama tenangkan hati dan pikiran kita sambil kita angkat sebuah pujian. Hatiku percaya. Di saat suatu kondisi tak menyenangkan harus kita alami, kondisi yang tak seorang pun dapat menolong, mari kita datang padanya, kita serahkan dan kita percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya harapan dan kekuatan di dalam hidup kita. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku
janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita memasuki bulan yang baru di bulan Agustus. Semoga saudara-saudara tetap sehat, tetap kuat, tetap bersemangat, dan tetap bisa melihat kemuliaan serta kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membaca bagian firman Tuhan untuk perenungan pemberitaan firman Tuhan. Pada hari ini saya mengambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan nanti yang terakhir pasal 20 ayat yang ke-31. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, tolonglah kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang diberitakan menguatkan kami, membuka pikiran kami untuk lebih mengenal Tuhan, sehingga kami tahu bagaimana kami melewati waktu-waktu ini di tengah situasi yang masih belum menentu, yang masih penuh dengan ketidakpastian ini Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca Alkitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin memperkenalkan seseorang kepada pihak lain, saudara-saudara, mungkinkah kita menjelaskan identitas orang itu seluruhnya? Tentu tidak. Itu bergantung kepada keperluan. Kalau misalnya orang itu adalah teman saudara, pada waktu itu saudara membawa teman saudara kepada seorang atau kelompok saudara, saudara akan perkenalkan siapa? Saudara akan perkenalkan dia, namanya, kemudian mungkin juga tinggal rumahnya di mana. Nah, tetapi saudara-saudara, kalau pada satu kejadian tiba-tiba ada sebuah kecelakaan, dan pada waktu itu tidak ada dokter, dan saudara sedang berjalan bersama kawan ini yang ternyata adalah seorang dokter, maka saudara-saudara, hal yang penting yang saudara perlu jelaskan kepada orang-orang, perkenalkan kepada orang lain tentang kawan saudara ini adalah bahwa dia seorang dokter. Dia bisa menangani kecelakaan itu, atau dia bisa menolong untuk pertolongan pertama karena dia seorang dokter. Nah, saudara-saudara, kalau di situasi yang lain, misalkan saudara bisa bawa teman saudara kepada situasi tertentu, situasi yang lain, mungkin di dalam sebuah forum ilmiah, ya, saudara akan perkenalkan dia bukan saja seorang dokter, tetapi barangkali juga dia juga seorang ilmuwan atau seorang ahli di dalam bidang tertentu. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita menjelaskan seseorang itu sangat bergantung sebetulnya kepada tujuan kita pada saat kita menjelaskan atau menghadapi situasi tertentu.
Saudara-saudara, kalau kita membaca Injil Yohanes pasal yang pertama, saudara pasti akan mendapatkan kesan yang berbeda ketika kita membaca 3 Injil sebelumnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Saudara, kalau kita membaca keseluruhan keempat Injil, kita tahu semua Injil itu bercerita tentang siapa Tuhan Yesus. Tetapi pada awal perkenalan, saudara-saudara, mereka menjelaskan atau menggambarkan, memperkenalkan Yesus dengan cara yang berbeda atau dengan gambaran yang berbeda. Saudara, kalau membaca Injil Matius, di awal sang penulis Injil Matius itu menjelaskan silsilah Yesus. Sebelum dia menjelaskan Yesus siapa, dia memberitahukan leluhur Yesus siapa. Kenapa begitu, saudara? Karena Matius ingin menjelaskan siapa Yesus dari perspektif atau dari sudut pandang orang Yahudi. Karena rupanya tulisan Injil Matius ini kemudian dibaca pertama-tama atau terutama itu pada kelompok Yahudi, baik yang percaya kepada Tuhan Yesus ataupun tidak. Sehingga mereka bisa lebih dekat, ya. Ada hubungannya, ada kepentingannya. Begitu juga saudara ketika Lukas menjelaskan tentang siapa Tuhan Yesus di bagian awal, dia menjelaskan Yesus dari sisi yang lain, dari sudut yang lain. Dia sebagai satu pribadi yang boleh dikatakan bukan hanya orang Yahudi tetapi juga mewakili seluruh dunia. Yesus adalah pribadi yang harus disembah oleh semua orang. Nah, saudara-saudara, begitupun Injil Markus. Nah, kalau kita membaca pada bagian ini dari Injil Yohanes, saudara-saudara, maka kita jangan mengatakan kok permulaannya seperti ini uraiannya, ya. Sebab penulis Injil Yohanes pasti mempunyai situasi tertentu sehingga dia harus menjelaskan siapa Yesus dengan cara demikian supaya pembacanya yang pertama, mereka yang membaca, baik mereka yang mengenal ataupun tidak percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya tahu jelas siapa Yesus. Nah, saudara-saudara, apa sebetulnya yang mau dijelaskan oleh penulis Injil ini kepada kita saat ini? Saudara perhatikan bahwa di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima ini seperti sebuah uraian yang ya boleh dikatakan sangat metafisik, filosofis, ya. Tidak bercerita tentang sejarah tetapi tentang sebuah konsep. Nah, saudara-saudara, berbeda kalau bercerita tentang sesuatu, biasanya kita langsung kepada satu keadaan tertentu, ya. Misalkan pada suatu hari, pada hari tertentu, pada jam tertentu, langsung kepada situasi yang konkret. Tetapi saudara, penulis Injil Yohanes ini menjelaskan dengan cara yang berbeda. Dia menjelaskan tentang pada mulanya, tentang awal dari segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, penulis Injil Yohanes ini membawa pembacanya dan kita sekalian, saudara, untuk masuk ke dalam sebuah zaman tertentu atau sebuah situasi tertentu yang bahkan melewati zaman. Bukan zaman dahulu kala, bukan zaman yang dulu sekali, bukan. Tetapi zaman pada mulanya. Saudara-saudara, maka penulis Injil Yohanes ini, saudara-saudara, mau mengatakan bahwa kita sekarang atau saya ini menceritakan sesosok pribadi yang berkaitan dengan awal dari segala sesuatu. Saudara, pada mulanya adalah firman. Nah, saudara, kata firman ini sebetulnya di dalam bahasa asli, ya, itu menggunakan kata logos. Kita mengenal ada banyak penggunaan kata logos, misalkan di dalam ilmu-ilmu, ya. Biologi, logi itu kan logos, psikologi, logi itu ada hubungan dengan logos pengetahuan atau sebuah, ya, lebih umum dikatakan ini sebuah pengetahuan. Pada waktu penulis Injil Yohanes ini hidup, saudara-saudara, dia menuliskan kata ini atau menggunakan kata firman itu, menggunakan kata logos. Sebetulnya, saudara-saudara, dia memberikan sebuah konsep tertentu yang berbeda dengan pengertian logos dari pada umumnya.
pada waktu itu sebetulnya kata logos itu punya arti-arti tertentu. Misalnya saudara-saudara, bagi penganut dulu tuh pada waktu itu ada yang disebut kaum Stoik. Kaum Stoik ini atau orang-orang yang percaya kepada filsafat Stoik ini, mereka meyakini bahwa logos itu sebuah konsep atau sesuatu zat ilahi begitu ya, yang mempengaruhi sejarah, yang menguasai sejarah, yang masuk di dalam kehidupan manusia, yang meliputi semuanya, segala sesuatu. Itulah logos. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, kata logos juga itu sering dibanding-bandingkan, atau kata firman itu sering dibanding-bandingkan juga dengan kata hikmat. Ya. Tetapi sebetulnya ada bedanya, saudara-saudara. Tidak sama. Logos yang dimaksudkan Injil Yohanes dengan hikmat di dalam perjanjian lama itu ada berbeda. Begitu juga dengan kata firman. Firman di dalam perjanjian lama, konsep perjanjian lama itu agak berbeda. Ya. Di dalam perjanjian lama, baik hikmat ataupun firman, saudara, itu sama-sama adalah sesuatu yang keluar dari mulut Allah, sesuatu yang disampaikan oleh Allah. Tetapi saudara, pada bagian ini yang kita baca bahwa firman itu yang pada mulanya itu bukan semata-mata dia ilahi Allah, tetapi dia bersama-sama dengan Allah. Saudara baca, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini dua pengertian yang mencakup menjadi satu. Firman itu adalah Allah, tetapi firman itu juga sekaligus bersama-sama dengan Allah. Maka saudara-saudara, kita mengerti melalui ayat 1 ini bahwa sang firman itu ilahi. Dia adalah pribadi Allah, tetapi dia juga adalah pribadi Allah yang bersama-sama dengan pribadi Allah yang lain. Yang kalau kita mengerti selanjutnya itu adalah Allah Bapa, lalu Allah Roh Kudus. Dan sang firman ini kemudian nanti di dalam ayat yang ke-14 dijelaskan bahwa dia menjadi manusia. Firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi saudara-saudara, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-1 adalah begini, bahwa pada mulanya sebelum dunia diciptakan, bahkan pada waktu titik dunia diciptakan, ada sebelumnya sang firman itu kekal, sudah ada. Dia bersama dengan Allah, Allah Bapa, Allah Roh. Tetapi dia adalah juga Allah. Sang firman itu adalah Allah. Bukan dikatakan bahwa sang firman ini bersifat ilahi. Saudara, tidak. Bahwa sang firman ini adalah Allah. Jelas sekali dikatakan. Kalau bersifat ilahi, kadang-kadang saudara, ada orang mengatakan dewa anu ilahi, dewa ini ilahi, begitu ya. Seorang orang tertentu kadang-kadang bersifat ilahi. Nah, sang firman itu bukan begitu. Bukan bersifat ilahi. Tetapi sang firman itu adalah Allah sendiri. Tetapi dia sekaligus bersama dengan pribadi Allah yang lain, yaitu Allah Bapa dan Allah Roh Kudus yang kita tahu kemudian. Jadi saudara-saudara, ayat ini mengatakan pada mulanya ada sang firman, yaitu Yesus. Nah, sang firman itu saudara-saudara pada mulanya bersama dengan Allah, dia kemudian melakukan sebuah hal, yaitu mencipta. Ayat yang ketiga, karena segala sesuatu dijadikan oleh dia. Berarti sang firman Yesus itu mencipta segala sesuatu bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Lalu kemudian dikaitkan juga bahwa selain mencipta, sang firman itu adalah sumber hidup. Karena di dalam dia ada hidup. Dan kemudian juga dikaitkan dengan terang. Karena sesudah orang mendapatkan hidup, sesudah makhluk-makhluk mendapatkan hidup, dia juga mendapatkan terang. Terang yang bercahaya di dalam kegelapan, sehingga siapapun yang mendapatkan terang itu tidak akan hidup di dalam kegelapan. Nah, saudara, itu yang diceritakan bagian awal dari Injil Yohanes. Saudara mungkin bertanya, apa maksudnya Yohanes atau Injil Yohanes itu dimulai menjelaskan Yesus yang nanti kemudian dijelaskan di pasal-pasal selanjutnya dengan cara seperti ini? Kenapa Injil Yohanes tidak cerita saja misalkan seperti Lukas atau seperti Matius, cerita tentang kelahirannya dari perspektif yang berbeda? Saudara-saudara, Injil Yohanes mau membawa kita dan pembacanya semua
untuk jauh kembali kepada titik awal. Untuk melihat dengan jelas bahwa Yesus yang nanti akan diceritakan di pasal-pasal selanjutnya, dia adalah pribadi Allah. Dia adalah Allah Putra, pribadi Allah yang kedua. Bukan kedua dalam urutan nomor saudara, ke satu, kedua, bukan. Tapi kita memang harus menjelaskan ada satu, ada yang kedua. Jadi dia adalah Allah sendiri. Penulis Injil Yohanes mau mengatakan bahwa Yesus yang kemudian nanti saudara kalau membaca di bagian selanjutnya, Yesus yang membuat mujizat, Yesus yang kemudian juga melayani dengan hikmat, Yesus yang berjumpa menyatakan cinta kasih kepada orang-orang kecil ya, orang buta, wanita Samaria, kepada semua orang. Yesus yang bicara begitu keras kepada para imam. Siapa Yesus itu? Penulis Injil Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dari sejak awal dia mengatakan dialah sang pencipta itu. Dialah sumber hidup itu. Dialah sumber terang itu. Nah saudara, ini yang harus kita pegang. Yang harus kita mengerti dari penulisan Injil Yohanes. Kembali pertanyaannya saudara-saudara. Lalu kenapa sang penulis ini memulai kisah Yesus dengan menunjukkan identitas Yesus sebagai pribadi yang ilahi? Saudara-saudara, kalau di dalam Injil Matius jelas sekali identitas yang diperkenalkan dari awal itu adalah Yesus yang adalah keturunan orang Yahudi. Mau ditegaskan begitu, dia keturunan Abraham, dia keturunan Daud, ditegaskan, tegas sekali. Matius 1 ayat 1. Nah tetapi saudara, pada bagian ini Yohanes dengan tegas menyatakan bahwa dia adalah Allah. Mengapa demikian? Saudara, kita harus mengaitkan atau melihat penulisan Injil Yohanes ini dengan situasi pada waktu Injil ini ditulis. Saya membaca saudara-saudara beberapa buku tentang situasi-situasi yang terjadi pada waktu itu. Kurang lebih saudara-saudara, Injil Yohanes ini ditulis sekitar tahun 70, sejak tahun 70 lebih lah ya, mungkin 72, 73 sampai dengan tahun 90 paling lama. Jadi sekitar itu, persisnya tidak tahu ya. Dan banyak juga perdebatan tentang siapa yang menulis sebetulnya, apakah ini Rasul Yohanes atau murid Rasul Yohanes atau ada orang lain. Tetapi siapapun yang menuliskan, penulis Injil Yohanes ini kenal Yesus secara pribadi karena dia dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi pasti pernah bersama-sama hidup dengan Yesus. Dia juga sangat mengenal murid-murid yang lain. Dia mendengar langsung, melihat langsung apa yang Yesus lakukan. Nah, saudara-saudara, kemudian setelah Yesus wafat, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, kemudian saudara-saudara di dalam sejarah Yahudi ada sebuah peristiwa yang penting, yaitu yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Kira-kira 40 tahun lah ya sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga. Apa yang terjadi pada waktu itu, saudara? Gereja sudah berkembang, orang Kristen sudah banyak, baik dari orang Kristen Yahudi ataupun juga non-Yahudi, sudah ada di kota-kota di mana-mana, baik di sekitar Yerusalem, Samaria, Yudea, Samaria, bahkan ke pulau-pulau yang lain, ke Eropa. Itu sudah berkembang. Rasul Paulus memberitakan Injil begitu jauh pada waktu itu. Nah saudara, tetapi pada tahun 70 ada sebuah peristiwa. Peristiwanya adalah kota Yerusalem pada waktu itu dikepung oleh tentara Romawi, oleh negara Romawi. Kota Yerusalem atau orang-orang di Yudea dan Galilea atau daerah Israel sekarang ini, saudara, pada waktu itu dijajah oleh tentara Romawi. Tetapi mendekati tahun 70, orang-orang Yahudi ini membangkang, mencoba untuk melawan, mencoba untuk memerdekakan diri. Memang ini menurut sejarah, menurut cerita, saudara, dipicu oleh ada clash ya, cukup menarik. Itu ada sebuah kota Kaisarea. Di kota Kaisarea ini, saudara-saudara, dibangun sinagog. Tetapi ada orang-orang Romawi yang membangun jalan. Dan itu akhirnya meruntuhkan atau mengganggu sinagog. Sehingga jadi clash di antara masyarakat. Katanya itu awalnya. Karena clash itu lalu kemudian orang Yahudi secara bergelombang melakukan protes.
Kalau bahasa sekarang mungkin demo ya, tetapi kemudian makin lama makin menjadi besar, ini menjadi sebuah kekuatan, dan ini memang hal yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, supaya mereka mencoba untuk memerdekakan diri dari bangsa Romawi. Dan pada waktu itu kemudian singkat kata saudara, terjadilah peperangan. Peperangan yang luar biasa hebat. Begitu banyak orang yang meninggal pada waktu itu, karena orang Yahudi itu bukan tentara. Rakyat biasa mau melawan tentara Romawi yang sudah terlatih. Dan akhirnya saudara, pada tahun 70 kemudian tentara Romawi itu mengepung kota Yerusalem. Tembok Yerusalem itu dikepung dan orang-orang di dalam kota itu tidak mendapatkan makanan. Berbulan-bulan mereka bertahan sampai akhirnya ada cerita sekelompok keluarga besar yang kemudian bunuh diri begitu ya. Sampai pada satu titik tertentu saudara-saudara kemudian tembok Yerusalem dihancurkan. Lalu kemudian masuklah tentara Romawi ke kota ini, ke pusat kota ini. Dan saudara-saudara tahu di kota Yerusalem itu ada apa? Ada pusat ibadah orang Yahudi yang sangat penting, yaitu Bait Allah. Dan pada waktu itu Bait Allah dibakar dan diruntuhkan. Sehingga saudara-saudara pada tahun 70 Bait Allah dihancurkan bahkan rata sampai tanah, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi dan juga oleh Tuhan Yesus pernah dikatakan. Tembok Yerusalem dihancurkan, orang-orang Yahudi dibunuh, banyak sekali yang mati, banyak yang pergi kabur. Mereka menjadi orang-orang yang sangat-sangat menderita. Sementara di luar daerah Yerusalem, daerah Yudea, di Galilea misalkan di sebelah utara juga terjadi penindasan, terjadi kekerasan saudara di mana-mana. Nah, itulah yang terjadi pada tahun 70. Nah, saudara-saudara, Injil Yohanes ditulis di dalam situasi seperti itu atau setelah situasi itu. Situasi itu saudara adalah situasi di mana orang-orang Yahudi kehilangan pengharapan. Mereka jatuh miskin, bukan hanya miskin, betul-betul tidak punya apa-apa. Sebagai orang pelarian, banyak yang melarikan diri, banyak yang bersembunyi, banyak yang mati, banyak yang kehilangan. Orang yang dikasih kehilangan harta benda, wah luar biasa, terjadi kekacauan. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi mengalami penderitaan yang begitu besar karena mereka dihancurkan. Sementara orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi bersama orang-orang Romawi hijrah masuk ke kota Yerusalem. Mereka mulai membangun kehidupan, membangun rumah dan lain sebagainya. Sehingga terjadilah percampuran. Nah, saudara-saudara, orang-orang Kristen di mana? Orang Kristen pada waktu itu juga ada. Ada tentu yang terkena dampak ini. Sehingga banyak sekali orang-orang Kristen juga yang jatuh miskin. Mereka yang mengalami penderitaan yang hebat. Tetapi juga orang-orang Kristen juga melihat bahwa Bait Allah sudah dihancurkan. Nah, saudara-saudara, maka penulis Injil Yohanes mau menceritakan kepada para pembacanya demikian. Yaitu bahwa kita tidak lagi bisa berharap kepada agama lama, kepada kepercayaan lama yang diajarkan oleh Musa. Karena sekarang kita sudah mempunyai pembaharuan di dalam Yesus. Musa yang baru, yang membawa hukum yang baru, yaitu Yesus. Saudara-saudara, sangat menarik bahwa Musa yang menuliskan kitab Kejadian 1 ayat yang ke-1 atau kitab Kejadian, kitab Taurat, itu juga saudara bahasanya mirip dengan yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, yaitu menggunakan kata pada mulanya. Jadi penulis ini seolah-olah mau mengatakan Musa yang lama itu sudah selesai, sudah berakhir masanya. Sekarang kita memiliki imam yang sejati. Kita memiliki perantara yang sejati. Kita memiliki keyakinan atau di dalam tanda petik ya semacam agama yang baru. Satu kepercayaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dengan sistem yang baru. Dengan pola yang baru. Yang sama sekali berbeda dengan perjanjian lama. Maka di dalam Yesus tidak perlu lagi ada Bait Allah. Saudara membaca nanti di pasal 2 ketika Tuhan Yesus mengatakan runtuhkanlah Bait Allah. Itu dalam konteks itu saudara. Itu bahwa Bait Allah sudah tidak dibutuhkan. Kita tidak lagi membutuhkan pesta-pesta ataupun peringatan-peringatan hari-hari raya. Saudara bisa membaca Tuhan Yesus seolah-olah dengan sengaja melawan hari-hari raya Bait Allah. Hari-hari raya orang Yahudi.
Karena di dalam Tuhan Yesus itu tidak dibutuhkan lagi. Nah, saudara, jadi penulis Injil Yohanes ini dengan jelas menyatakan bahwa di dalam Yesus ada sesuatu yang baru. Nah, tetapi Yesus itu siapa? Yesus yang aku beritakan yang membawa kebaruan ini, sebuah perjanjian yang baru, ini siapa? Yesus itu adalah Sang Firman. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang mencipta. Dia Allah yang memberi hidup dan dia adalah yang membawa terang. Maka kepada dialah pengharapan kita. Jadi saudara, kita mengerti sekarang kenapa Injil Yohanes menceritakan atau memperkenalkan Yesus dari sisi ini. Yaitu supaya mereka melihat sosok Yesus yang baru. Yang tidak dimengerti oleh orang-orang perjanjian lama. Oleh orang-orang Yahudi yang sebelumnya. Nah saudara, pertanyaan berikut. Kalau demikian, apa artinya bagi kita yang saat ini kita hidup, saudara? Apa artinya? Nah saudara-saudara, hari-hari ini kita juga menghadapi situasi yang berat secara fisik. Dengan pandemi ini, saudara-saudara, yang ternyata di luar dari prediksi waktu yang lalu, yang dianggap ringan, ternyata menimbulkan situasi yang sangat serius. Perekonomian mulai merosot terus-menerus. Saya tidak usah menggambarkan karena saudara mungkin bisa lebih tahu atau saudara bisa mengakses berita ini. Saudara-saudara, karena pandemi ini kita justru menghadapi situasi-situasi yang betul-betul tanpa diduga. Sekolah berhenti, ibadah berhenti, sudah dalam pengertian ibadah ritual. Nah, bahkan saudara-saudara, kita pun tidak bisa mengantar orang yang kita kasihi kalau meninggal kena COVID-19 ini. Sesuatu yang di luar perkiraan kita. Memang penderitaan ataupun situasi ini berbeda dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ketika mereka dikalahkan atau kemudian dibunuh oleh orang-orang Romawi pada waktu itu. Tetapi saya mau mengatakan begini, meskipun dalam level yang berbeda, tetapi saudara, penderitaan atau pengalaman kepahitan, situasi-situasi yang sulit kita alami juga pada saat ini. Nah, pada saat ini situasinya sangat serius, baik menyangkut perekonomian, saudara, tetapi juga saya pikir juga menyangkut kerohanian, menyangkut keagamaan. Saudara-saudara, orang-orang yang kemudian lama sekali tidak berbakti secara bersama-sama di gedung gereja dan kemudian akhirnya tidak pernah beribadah sama sekali karena tidak terawasi, saudara-saudara, sangat mungkin kerohaniannya bisa merosot. Dan itu situasi yang juga terjadi pada waktu tahun-tahun 70-an ketika Bait Allah dihancurkan. Nah saudara, memang kita tidak boleh mendasarkan ibadah kita ini kepada bangunan fisik gedung gereja pada hari ini. Sama seperti pada waktu itu juga Bait Allah diruntuhkan, tetapi mereka harus tumbuh percaya dan beribadah di dalam roh. Karena ibadah kita adalah ibadah rohani, memang demikian. Tetapi saudara-saudara, yang perlu kita perhatikan bahwa situasi seperti ini itu bisa juga membuat orang-orang Kristen menjadi putus harap, menjadi penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan karena berbagai hal. Ada banyak orang yang mungkin kecewa dan lain sebagainya. Saudara, apa yang paling kita butuhkan? Saya mau kembali melihat Injil Yohanes pasal 1 ayat yang 1 sampai ayat yang kelima, karena saya pikir justru inilah yang kita butuhkan. Kita tidak membutuhkan berita tentang pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Tuhan Allah secara mendadak, ya. Mujizat-mujizat yang spektakuler yang membuat perekonomian ini menjadi tiba-tiba membaik. Saudara-saudara, bukan itu yang kita butuhkan. Kita tidak membutuhkan semacam ada tiba-tiba sebuah mujizat COVID-19 ini virusnya atau hilang semua begitu ya. Bukan seperti itu yang nantinya pun akan terjadi. Tetapi saudara, yang kita butuhkan adalah iman percaya kepada Tuhan Allah. Dan saudara, pertanyaan penting, siapa Tuhan Allah yang kita sembah? Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Yesus. Yesus
Juru Selamat Sang Mesias yang 2000 tahun yang lalu sudah datang ke dalam dunia. Dia mati disalibkan, dia bangkit, dia naik ke sorga, dan saat ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan satu waktu nanti dia akan datang kembali. Yesus itulah Allah. Dan saudara-saudara, maka kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita beroleh pengharapan di tengah-tengah situasi seperti ini. Sama seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bait Allah dihancurkan, mereka tidak punya negara, tidak punya apa-apa. Tetapi Injil Yohanes diberitakan supaya orang mempunyai pengharapan di dalam Yesus. Kepada Tuhan Yesus itulah pengharapan kita. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kita mengatasi masing-masing ya dengan segala kesulitannya. Tetapi firman Tuhan ini mengajak, ayo kita datang kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya akan akhiri khotbah ini dengan Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31. Begini dikatakan, semua yang tercantum di sini, yaitu di dalam Injil Yohanes ini, telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi memang Injil ini ditulis supaya kita percaya kepada Yesus Sang Mesias itu, Anak Allah itu, dan kita beroleh hidup. Hidup, kata hidup di situ zoe, saudara-saudara, dalam bahasa asli itu bukan hanya menyangkut kemakmuran, kehidupan dalam dunia, tetapi sebetulnya ini adalah kehidupan rohani, ya, kehidupan bersama dengan Tuhan. Itu kehidupan yang mulia, itu yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mempercayai, datang kepada Tuhan Yesus yang hidup, sumber terang, sumber kehidupan di tengah-tengah situasi ini. Dan kalau pada beberapa bulan yang akan datang mungkin situasi tidak membaik, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus akan beserta dengan kita. Semoga saudara dan saya dan kita sekalian sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap teguh, tetap kuat, hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami. Uraian firman Tuhan sudah berakhir. Tapi Tuhan, kami mau percaya bahwa Tuhan adalah penolong kami. Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi sumber hidup kami. Tolonglah kami di tengah-tengah situasi pandemik ini, agar kami pun tetap berharap dan tetap percaya, tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dan semua pendengar yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih kepada Guru Injil Cecep Lukman atas firman yang telah disampaikan. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan sekarang saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saat ini saudara-saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengakhiri ibadah kami. Dan saat ini biarlah segala berkat Tuhan dicurahkan kepada seluruh jemaat-Mu. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus dan persekutuan serta penghiburan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih Bapak Ibu serta jemaat sekalian yang telah bergabung bersama dengan kami. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu serta jemaat sekalian pada kebaktian minggu depan.
Saya persilahkan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Ini